Cerita dimulai dengan seorang pria yang bernama Wizard yang tengah sibuk memperbaiki sebuah peledak. Sementara rekan lainnya yang bernama Kolonel sedang mengawasi kondisi sekeliling mereka. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul gerombolan zombie yang mendekat. Mereka berhasil menghabisi seluruh zombie barusan, namun sebelum sempat merasa tenang, ternyata muncul lebih banyak zombie yang datang ke tempat tersebut. Dan untungnya, mereka berhasil pergi meninggalkan tempat tersebut. Mereka kini telah tiba di tempat perlindungan. Tapi kedua pria itu saling berdebat, karena Wizard ingin mencari seorang dokter demi keselamatan mereka, sementara Kolonel berpendapat jika hal itu sia-sia dan membahayakan mereka. Dan akan lebih baik jika mereka terus bergerak dan membunuh zombie sebanyak-banyaknya untuk bertahan hidup. Information is power. What about hiding in some remote desert? Too dangerous. We'll need someone with medical know. Perhaps. Sebenarnya tujuan Wizard ingin mencari dokter bukan hanya karena seorang dokter bisa membantu kebutuhan medis mereka, melainkan ia berharap jika seorang dokter akan bisa memberitahu mereka alasan dibalik semua orang tiba-tiba menjadi zombie. Kolonel masih bersikeras jika hal itu tidaklah penting, namun karena sekarang adalah giliran Wizard untuk menentukan tempat mencari persediaan selanjutnya, ia pun sengaja meminta tempat tujuan selanjutnya adalah sebuah rumah sakit. Beberapa saat kemudian, mereka telah tiba di sebuah rumah sakit. Kolonel langsung memasang sebuah bom untuk berjaga-jaga. Rumah sakit tersebut tampak sunyi, tapi ketika mereka sedang melakukan tugasnya, tidak jauh dari tempat mereka berada, ternyata ada 3 orang wanita yang kini sedang dikejar-kejar zombie. Dua orang wanita yang masih selamat kemudian terus berlari menyelamatkan diri. Namun para zombie masih terus mengejar mereka. Let's go. Room 318. Ward Go! Dan untungnya muncul Kolonel dan Wizard yang menyelamatkan kedua wanita tersebut. Ternyata dua wanita itu bersaudara, mereka bernama Larry dan Susan yang kebetulan adalah seorang dokter. Dan ketika mereka masih berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Tidak lama setelahnya, muncul suara seseorang yang mengatakan bahwa ia akan meledakkan pintunya. Dari baliknya, muncul seorang pria bernama Mauser yang kemudian mengatakan tujuannya, yaitu ia ternyata telah tergigit zombie dan Mauser meminta mereka untuk menyembuhkannya. Permintaan tersebut bukan secara baik-baik, melainkan ia mengancam bahwa jika mereka tidak menurutinya, maka Mauser akan menuntun para zombie untuk menyerang mereka kemanapun mereka pergi. Don't patronize me! Now! Beberapa saat kemudian, mereka telah berhasil menjauh dari rumah sakit tersebut. Wizard yang penasaran terkait kejadian barusan, kemudian menanyakan sesuatu, yaitu kenapa Mauser seolah mengenal Kolonel dan Susan. Tapi Kolonel seolah menyembunyikan sesuatu, ia mengelak dan mengalihkan pembicaraan dari pertanyaan tersebut. Keesokan harinya, Wizard yang ahli kimia kemudian mengajak Larry dan menunjukkan proyek yang sedang dikerjakannya, yaitu ia hendak menciptakan alat peledak yang berasal dari air. Proyeknya sampai sekarang masih belum berhasil, namun Wizard tidak menyerah dan optimis jika idenya itu bisa menjadi kenyataan. Karena jika proyek ini berhasil, maka mereka akan memiliki sumber kekuatan baru untuk melawan para zombie. Beberapa saat kemudian, ketika mereka sedang beristirahat dan makan, tiba-tiba muncul Wizard yang berteriak dan mengatakan jika para zombie dalam jumlah yang banyak sedang menuju ke tempat ini. Mereka bertiga langsung bersiap untuk keluar, sementara Susan yang berada di bawah bersiap mengambil mobil untuk melarikan diri. Go, go, go!
mereka akhirnya berhasil melarikan diri. Tapi kolonel mulai menyalahkan Wizard karena ia menghabiskan waktunya bermain-main kimia untuk membuat bom yang belum tentu berhasil, daripada menyiapkan jebakan untuk mengamankan tempat perlindungan mereka. Pasca kejadian barusan, kolonel kemudian berniat melatih kedua wanita tersebut cara menggunakan senjata agar mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Beberapa saat kemudian, Wizard mulai mencoba mengaktifkan bom buatannya yang terbuat dari air untuk mencoba membunuh beberapa zombie yang ada di suatu gedung, sementara 3 orang lainnya berjaga di luar. Wizard pun senang karena bom buatannya berhasil, namun ternyata masih ada beberapa zombie yang selamat sehingga tibalah tugas mereka untuk menghabisi sisa zombie tersebut. Keesokan harinya, Wizard mengeluh dan berandai-andai jika pemerintah masih ada, pasti pemerintah sudah meluncurkan nuklir untuk menghancurkan segalanya demi mengendalikan wabah zombie. Jadi, mereka tidak perlu susah payah memberantas zombie sejauh ini. Tapi Wizard merasa bingung karena pasokan listrik dan air masih mengalir. Jadi, ia curiga jika pemerintah sengaja menghilang atau bersembunyi. Beberapa saat kemudian, ketika Kolonel dan Susan masih berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Wizard dan Larry mengatakan bahwa ada segerombolan zombie yang sedang menuju ke arah mereka, sehingga mereka pun bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Mereka pun berhasil meloloskan diri sekali lagi. Namun dari sini mereka mulai curiga bagaimana mungkin para zombie tersebut bisa menemukan keberadaan mereka untuk ketiga kalinya. Satu-satunya alasan yang bisa dipikirkan oleh Wizard adalah mungkin benar jika Mouser lah yang telah memimpin para zombie untuk menyerang mereka. Dan jika memang benar demikian, maka Kolonel berpikir bahwa mereka harus segera menghabisinya. Keesokan harinya, Kolonel mengajak Wizard memasang jebakan dan bersiap menghadapi serangan Mouser. Dan rupanya perkiraan mereka benar, tidak lama kemudian muncul Mouser yang membawa beberapa zombie untuk menyerang mereka. Dan sepertinya usaha mereka berhasil, Mouser akhirnya terkena salah satu jebakan mereka. Tapi di sini Mouser terlihat sangat marah dan mulai mengatakan bagaimana Kolonel telah membantai keluarganya sendiri. The one you should be afraid of. Killed his entire family. Tell them, Colonel. Stand still and raise your hand. His own gun. You're a criminal. I beg you. Not him. Right in the head. A psychopath. You're murdering your whole family. No. Wizard sangat terkejut ketika Susan tiba-tiba membunuh Mouser, padahal Wizard berharap bisa mendapatkan informasi lebih darinya. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari salah satu jebakan mereka, yang artinya ada zombie yang mulai mendekat, sehingga mereka pun bersiap untuk menghadapi para zombie tersebut. Dengan susah payah, mereka akhirnya berhasil membunuh semua zombie tersebut. Mereka kemudian beristirahat sejenak, tapi Wizard kembali menanyakan apa hubungan sebenarnya Kolonel dengan Mouser. Dan karena didesak terus-menerus, Kolonel yang akhirnya muak mendengar pertanyaan Wizard, kemudian mengakui jika semua ini diakibatkan oleh senjata biologis milik pemerintah yang lepas kendali. You're hiding something. Yes, it was a biological weapon. You didn't tell us. Something you already knew. You knew how all this happened. We're all sons of bitches. I don't have time for these ridiculous discussions. Setelah pertengkaran barusan, mereka kemudian kembali berjaga untuk sekedar bersiap jika ada zombie lain yang tersisa. Namun ternyata yang muncul justru melebihi apa yang mereka pikirkan, karena ternyata masih banyak zombie yang kembali menyerang tempat tersebut.
Dan sekali lagi, mereka berhasil lolos dari bahaya. Tapi dari pertarungan barusan, kolonel ternyata terkena cakaran zombie. Dan yang sangat mengejutkan, Susan berkata bahwa ia dulu juga mengalami hal yang sama. Namun anehnya sampai sekarang, ia tidak berubah menjadi zombie. Sebagai seorang dokter, Susan berasumsi jika mungkin virus ini memiliki masa inkubasi yang berbeda kepada setiap orang. Infeksinya bisa merubah seseorang menjadi zombie dalam waktu yang cepat atau lambat. Dan untuk berjaga-jaga, mereka kemudian menyiapkan jebakan bom kembali. Beberapa saat kemudian, ketika mereka tengah menyiapkan persenjataan, tiba-tiba terdengar para zombie yang sepertinya mulai mendekati tempat ini sekali lagi, sehingga mereka langsung menyiapkan beberapa jebakan bom lagi dan bersiap pergi ke atas untuk menyerang dari sana. Dari kejadian barusan, mereka harus kehilangan Susan dan infeksi kolonel kini mulai terlihat sangat parah. Tapi di saat-saat terakhirnya, kolonel kemudian mulai menceritakan bahwa sebenarnya ialah yang memimpin proyek untuk pengembangan senjata biologis yang telah merubah semua orang menjadi zombie. Dan ia tahu dengan pasti bahwa virus tersebut tidak memiliki vaksin karena ia memastikan jika senjata tersebut akan menjadi senjata paling hebat yang tidak memiliki cara untuk dikalahkan. Why didn't you leave me there? Badly hurt, but I'm it's sick and tired of life is murder. delirious. How my project turned out. I came up with the idea. This was my I baby. don't believe you. And it has no cure. It all makes sense. We're all murderers. Meski sangat sedih setelah mengetahui kenyataan tersebut, namun Larry yang tidak tega melihat penderitaan kolonel, ia pun kemudian memberikan suntik mati untuk mengakhiri hidup kolonel. Mereka kemudian berencana untuk mencari persediaan makanan sebanyak-banyaknya dan pergi menuju ke gurun pasir yang dirasa akan sangat sulit dijangkau oleh zombie. Mereka kemudian melakukan prosesi pemakaman bagi kolonel dengan cara mengapungkan mayatnya di sungai. Tapi sepertinya hal itu akan menjadi sumber bencana baru, karena ternyata kolonel yang sudah meninggal tadi kemudian bangkit menjadi zombie. Cerita dimulai 4 hari sebelumnya, terlihat seorang pria bernama Jim dan istrinya, yaitu Emily, yang baru terbangun dari tidurnya. Pagi itu berjalan seperti biasa, Emily bersiap pergi bekerja, dan Jim yang hendak menikmati kopi sambil mengambil koran pagi hariannya. Namun pada saat itu, ia baru tersadar ketika melihat tetangganya yang berdiri mematung dan tiba-tiba terdengar suara alarm tanda bahaya. Beberapa saat kemudian, terlihat Jim dan Emily yang mengalami kecelakaan pasca usahanya meninggalkan kota tersebut. Jim pun berlari sambil membopong Emily yang terluka parah akibat terkena tembakan. Namun karena ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongnya, akhirnya Emily pun harus meninggal. Oh, Jesus. Emily, you're hurt. Tell me what to do, all right? I love you, Jim. And everything's gonna be fine. So just... Emily, wake up. Please don't go. Semua kekacauan itu diakibatkan oleh sebuah ledakan yang terjadi di kota tersebut. Jim kemudian menonton televisi yang kini mulai disiarkan sebuah berita mengenai ledakan yang terjadi di laboratorium milik pemerintah. Pasukan militer mulai datang dengan menggunakan peralatan lengkap, termasuk masker gas untuk mengkarantina seluruh kota, sehingga semua orang yang ada di kota tersebut tidak bisa keluar. Namun di tengah siaran langsung berita tersebut, terdengar sesuatu yang seperti menyerang mereka yang membuat para pasukan militer mulai menembaki sesuatu tersebut. Menyaksikan kepanikan ini, Jim segera mencari alat untuk melindungi diri, termasuk mengambil senapan yang sudah lama ia tidak gunakan setelah ia berhenti dari pasukan militer. Ketika malam tiba, Jim melihat beberapa pesawat militer melintas, dan ia mencoba memberi sinyal untuk meminta pertolongan.
Dan karena usahanya gagal, Jim yang masih belum putus asa kemudian mulai menyusun papan untuk menulis pesan pertolongan di atas atap tempat tersebut. Namun saat mengamati area sekitar, tiba-tiba ia melihat seekor zombie yang mendekat. Dan karena tidak mau memancing perhatian zombie itu, Jim langsung masuk dan mengunci pintunya. Malam harinya, Jim terbangun oleh suara langkah kaki di dalam rumahnya. Ia segera bangun dan mencoba memeriksanya. Jim semakin siaga ketika ia mendapati gembok pintunya telah rusak. Jim kembali mendengar suara dari ruangan di dekatnya, sehingga ia pun mencoba mengikuti sumber suara tersebut dengan hati-hati. Is somebody down there? Come out right now! Jim pun merasa lega karena ternyata suara itu berasal dari seekor kucing. Namun betapa terkejutnya dirinya ketika ia mendapati jejak kaki di hadapannya. Dan beruntungnya Jim berhasil melarikan diri ke atas. Zombie tersebut sepertinya telah kehilangan jejak Jim, sehingga Jim pun mencoba menjauhi tempat tersebut secara perlahan-lahan. Dan akhirnya, Jim berhasil membunuh zombie tersebut. Beberapa waktu setelahnya, tiba-tiba terdengar suara telepon di bangunan itu berdering. Jim langsung bergegas mengangkat teleponnya, dan ternyata peneleponnya adalah seorang pria yang kini berlindung di gudang yang dekat dengan tempat Jim berada. Pria tersebut mengaku memiliki persediaan makanan dan mengajak Jim bergabung dengannya. Dan karena menyadari jika tempat ini sekarang sepertinya sudah tidak aman, dan sekaligus ia juga memang tidak memiliki persediaan makanan, akhirnya Jim pun menyetujui untuk bergabung dengan pria tersebut. Jim kemudian mengambil beberapa perlengkapan dan dengan nekat ia berlari di kegelapan malam menuju gudang yang dikatakan oleh pria barusan. Dan akhirnya Jim berhasil memasuki gudang tersebut dan ia langsung disambut oleh pria yang menelponnya yang bernama Scott beserta istrinya, yaitu Julie. Kedua pasangan tersebut menyambut Jim dengan ramah dan menawarkan makanan dan minuman kepadanya. Scott kemudian mengajak Jim berkeliling sebentar karena tempat tersebut memiliki ukuran yang cukup luas. Ketika berada di lantai kedua, Jim kemudian melihat seorang wanita di bawah dan Scott mengatakan bahwa ia bernama Alex, seorang wanita yang mereka tolong ketika hampir diserang zombie. Scott mengatakan bahwa Alex adalah sosok yang sangat sulit diajak bicara, sehingga ia mengatakan kepada Jim agar bersabar jika ia bertemu dengan Alex. Beberapa saat kemudian, Scott memberikan Jim beberapa makanan yang langsung disantap dengan lahap karena beberapa hari ini ia jarang makan. Scott kemudian meninggalkan Jim dan memintanya untuk beristirahat. Hi. Di tengah malam, Jim terbangun akibat mimpi buruknya dan ia tidak bisa tidur lagi. Scott yang melihatnya kemudian menanyakan apa semua baik-baik saja. Jim kemudian mengatakan kegelisahannya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Scott berpikir jika kemungkinan besar orang-orang tersebut menjadi zombie akibat asap yang terjadi waktu ledakan di laboratorium. Namun mereka sampai sekarang juga tidak mengerti kenapa mereka tidak menjadi zombie jika memang penyebabnya adalah senyawa yang tercampur di udara. Keesokan paginya, Jim dan Scott mencoba membersihkan beberapa ruangan di tempat tersebut dan mereka tidak sengaja menemukan walkie-talkie yang bisa mereka gunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Ketika Jim hendak beristirahat, ia sekali lagi mencoba mengajak berbicara Alex dan berkenalan dengannya. Tape? We haven't been introduced. Do I look like I give a shit? Sorry. Leave me alone.
Dan Alex terlihat semakin marah ketika melihat jika Jim sedang memakan coklat miliknya yang ia temukan di lantai atas. Did you find it? Put it in a big red bag? Those are my goddamn candy bars. Break off in your sleep. You got it? Beberapa saat kemudian, Julie dan Scott sedang menonton siaran berita yang melaporkan bahwa insiden tersebut berada di bawah tanggung jawab laboratorium pemerintah, sehingga pihak militer berencana menyisir zona karantina, alias kota tersebut untuk membantu korban selamat dan membasmi zombie untuk mencegah penyebaran infeksi lebih lanjut. Malam harinya, Alex terbangun karena bermimpi buruk. Ia kemudian melihat Jim tidak ada di tempat tidurnya. Alex kemudian mencoba mencari keberadaan Jim yang ternyata juga tidak bisa tidur, sehingga ia menyendiri di lantai 2. Alex yang terlihat bersikap kasar sedari awal, akhirnya mulai mau bercerita. Jadi sikapnya itu sebenarnya didasari oleh penyesalan yang sangat dalam, karena ketika ia kehilangan orang tuanya akibat wabah ini, Alex sedang bertengkar dengan kedua orang tuanya. Jim pun mulai menceritakan tentang bagaimana ia telah kehilangan istrinya. Dan dari obrolan tersebut, mereka berdua akhirnya bisa memahami keadaan masing-masing dan mulai mau berteman. Dan ketika mereka masih berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar suara yang cukup keras dari luar. Mereka pun segera menemui Scott untuk mencari tahu apa yang terjadi. Jim kemudian meminta Alex dan Julie bersembunyi, sementara ia dan Scott akan mencoba melihat asal sumber suara tersebut. Jim sangat terkejut ketika melihat ada seorang wanita yang berada di depan pintunya. Wanita itu masih bisa berbicara dan meminta mereka untuk membiarkannya masuk. Scott berniat mempersilahkan wanita itu untuk masuk, namun Jim merasa curiga, sehingga ia meminta Center untuk melihat wanita itu lebih jelas. Dan ternyata benar, mata wanita itu sudah menjadi merah, yang berarti ia sudah menjadi zombie. Keesokan paginya, Jim masih berjaga untuk memantau area sekitar dari zombie yang mendekat. Sementara Scott dan Julie sedang menonton berita yang memberitahukan bahwa pihak militer sedang mengirimkan persediaan makanan dan obat-obatan melalui udara. Tiba-tiba Scott berteriak memanggil Jim karena mereka mendengar banyak sekali suara helikopter di luar. Mereka pun bergegas berlari untuk mengecek jika mereka bisa melihat tanda SOS yang telah mereka buat. Tapi sepertinya pihak militer tidak bisa melihatnya. Dan karena tidak ingin kehilangan kesempatan untuk diselamatkan, Scott kemudian nekat keluar untuk berteriak meminta pertolongan, meskipun Jim telah berusaha melarangnya. Dan untungnya, mereka berhasil selamat dari serangan zombie barusan. Namun Jim dan Scott kemudian bertengkar, karena apa yang dilakukan Scott tersebut sangat berbahaya. Pertengkaran tersebut akhirnya terhenti ketika Alex tiba-tiba terjatuh pingsan. Jim mencoba mengeceknya, dan ia tidak melihat tanda-tanda jika Alex terinfeksi virus zombie. Jim kemudian mencoba melihat tas milik Alex, dan di sana ia melihat persediaan insulin yang telah habis, yang artinya Alex menderita diabetes. Oleh karena itu, Alex memiliki persediaan coklat di dalam tasnya. Dan karena kondisi tubuh Alex semakin melemah, Jim yang mengetahui jika pihak militer telah menjatuhkan beberapa persediaan dari pesawat, kemudian berniat untuk keluar dan mencari persediaan tersebut. Jim meminta Scott untuk melihat dari atas dan memintanya untuk membunuh semua zombie yang mendekat, sementara ia akan keluar setelah para zombie tersebut tewas. Beberapa saat kemudian, setelah menjelajah cukup lama, Jim akhirnya menemukan kotak persediaan dan segera membukanya. Di dalamnya ia menemukan obat-obatan yang dibutuhkan. Tapi ketika ia hendak pergi, tiba-tiba muncul seekor zombie yang akhirnya menyadari keberadaannya.
Jim kemudian bergegas pulang, namun tanpa sepengetahuannya, ternyata kotak tersebut memancarkan sinyal ke markas militer. Beberapa saat kemudian, Jim yang telah tiba di gudang, kemudian langsung menggunakan persediaan insulin yang diambilnya untuk merawat Alex. Perawatan itu akhirnya bisa memulihkan kondisi Alex, dan kini Alex hanya membutuhkan waktu untuk beristirahat. Welcome back. What happened? How you feeling? All right. Should have told us, Alex. You had me worried. Sorry. You need a lot more rest. Jim yang masih tidak bisa tertidur kemudian mencoba berjalan-jalan sambil berjaga untuk melihat area sekitar. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara sesuatu. Jim pun mencoba mengeceknya, dan betapa terkejutnya dirinya ketika melihat penutup saluran pembuangan air yang terbuka. Ia pun mencoba mengikuti jejak tersebut, yang ternyata mengarah ke seekor zombie yang kini berada di dekat Scott. Jim? Kita kemudian kembali di adegan di awal film, di mana Scott sedang menahan pintu tersebut, sementara Jim bersiap dengan senjatanya. Pagi harinya, Jim yang ternyata berjaga semalaman akhirnya mulai terlihat kelelahan dan hendak tertidur. Namun, sebuah suara tiba-tiba membangunkannya. Ia meminta Scott untuk mengawasi pintu, sementara ia akan memeriksa sumber suara tersebut. Say something. Hi. Beberapa saat kemudian, Jim yang tersadar kini berada di sebuah fasilitas milik pemerintah. Ia diinterogasi oleh seorang agen yang kemudian menjelaskan bahwa ia sangat terkejut karena ternyata ada beberapa orang seperti Jim yang kebal terhadap virus zombie yang tersebar di udara. Dan karena Jim, Scott, Alex, dan Julie dinyatakan bersih dari infeksi, mereka pun akhirnya dibebaskan dan diperbolehkan keluar dari kota tersebut. Cerita dimulai di kota kecil bernama Amityville yang tampak damai dan tentram. Namun tanpa diduga, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan dahsyat yang mengguncang kota. The traditional historic Chuck and May's family restaurant. Well, Skagman, this is 23 FM and get 10%. Ledakan tersebut berasal dari laboratorium di kompleks militer yang mengakibatkan berbagai macam bahan berbahaya ikut tersebar di area tersebut. Dua petugas kepolisian yang tiba di lokasi kejadian terkejut ketika seorang dokter dengan luka parah muncul dan mengatakan jika mereka harus secepatnya meninggalkan tempat itu karena zat-zat beracun telah menyebar ke atmosfer. Namun sayangnya dokter tersebut menghembuskan nafas terakhirnya sebelum sempat menjelaskan secara rinci tentang apa yang harus mereka lakukan. Sementara itu di sebuah rumah makan, ada seorang petugas kepolisian bernama Sersan Dash terlihat sedang menanti hidangannya, sembari menyaksikan siaran berita yang mengabarkan tentang kekhawatiran pemerintah, yaitu jika hujan melanda, dipastikan kabut beracun yang berasal dari ledakan bahan kimia akan turun dan membahayakan warga. Oleh sebab itu, gubernur pun mengimbau agar seluruh warga tetap berada di dalam rumah selama 48 jam ke depan, atau sampai hujan asam tersebut berakhir. Supposed to be next week. They already assigned most. And for Nina. I will see you tomorrow. Every day. Akibat penguapan asam tadi, seluruh kota kini terlihat memerah. Beberapa saat kemudian, ketika Dash kembali ke kantor, ia pun langsung menyapa kedua temannya bernama Stevenson dan juga Malloy. Saat Dash hendak pergi, muncul seorang wanita bernama Chen yang sangat cerewet yang datang untuk membayar denda pelanggaran lalu lintas yang ia terima beberapa waktu lalu. Dash langsung mempersilahkan Chen untuk datang ke loker pembayaran. Namun, karena petugas penerima pembayaran baru akan datang pukul 9, Stevenson meminta Chen untuk menunggu. Hello. About pain. Great, she'll be in at 9. I have to wait. I'm here. I have to watch Watching the fight. TV and stuffing. Dash kemudian mengunjungi dokter forensik bernama Dr. Ira dan rekannya yang bernama Chills di ruang otopsi untuk menanyakan hasil otopsi dari kasus pembunuhan yang terjadi baru-baru ini. I got two on the gurneys. In the freezer. Queen's on his way back with Gallo. That's what happens. Where's Skeeter? I got a test. What the hell is Bradley? Is she still on her crusade? Setelah meminta Dr. Ira untuk menyiapkan laporan, Dash pun pergi meninggalkan mereka.
Sementara itu di ruang tunggu, muncul seorang anak muda bernama Jimmy yang merupakan putra Dash. Melihat putranya, Dash segera mendekat dan menanyakan maksud kedatangannya. Jimmy ternyata meminta ayahnya untuk memenuhi tanggung jawabnya karena ibunya yang telah bercerai kini telah pergi bersama pacar barunya keluar kota. Did you eat breakfast? I can help you out around here. Give me a second to think, kid. Sorry if I ruined I your just didn't expect you to be tossed in, right? Today's chemo day for her. Why disappoint Get you? out, all right? Tidak lama kemudian, seorang detektif bernama McQueen datang membawa pelaku pembunuhan yang terjadi di seluruh kota yang bernama Joe. Di sana juga ada seorang wartawan bernama Carrie sedang membuat liputan. Hal ini membuat McQueen yang sedang bertugas tampak sangat terganggu. McQueen, what about the dead? Come on. You see marks on this? Where'd you with this one, Dashi? Good to see you guys. Yeah, I did. Di saat yang sama, kondisi di kota mulai dilanda hujan. Di sana tampak seorang pria yang tidak percaya dengan berita tentang hujan asam yang akan terjadi, sehingga ia dengan sengaja keluar dari mobilnya. Di kantor polisi, seorang pria bernama Sam datang untuk membuat laporan tentang saudaranya yang hilang. Usai membuat laporan, Sam pergi ke toilet. Di saat yang sama, Chen yang sudah lama menunggu akhirnya kehilangan kesabaran dan kembali memprotes Dash. Menyaksikan keributan tersebut, Rosie mencoba menanganinya. Namun merasa pelayanan Rosie sangat lambat, Chen dengan marah berteriak dan memilih meninggalkan kantor polisi menuju keluar yang kini sedang hujan. Ma'am, just please calm down. Ma'am, please come back inside. Melihat kondisi Chen yang terus memburuk, para polisi langsung membawanya ke ruang otopsi. Namun, Ira merasa tidak mampu mengobatinya dan menyarankan untuk membawa Chen ke rumah sakit. Karena penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi pada hujan tersebut, Rosie mencoba membuka pintu kantor. Namun, betapa terkejutnya dirinya ketika tiba-tiba muncul seekor zombie di hadapannya. Saat Rosie hendak melaporkan kejadian tersebut kepada yang lain, saluran radio mereka ternyata terputus, yang kemungkinan besar diakibatkan oleh hujan asam ini. Di tengah kebingungan tentang apa yang terjadi di ruang otopsi, para polisi yang kini berkumpul tampak saling bertanya-tanya, terlebih lagi ketika Chen tiba-tiba tersadar, membuat Chills terkejut dan secara tidak sengaja memercikkan air asam yang menutupi kain penutup Chen ke arah Malloy. Go wash your hands, kid. Malloy yang merasakan panas dan perih yang luar biasa akibat percikan air asam barusan, kemudian berusaha mencari air untuk membersihkan matanya. Namun, karena toilet sedang diperbaiki, Malloy pun terus berteriak kesakitan hingga akhirnya tewas. Sam sangat terkejut melihat kejadian tersebut dan ia pun mencoba memastikan kondisi Malloy. Namun Malloy yang sudah tewas itu pun akhirnya bangkit menjadi zombie dan langsung menyerang Sam. Menyadari adanya keributan, Joe yang ditahan tadi kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk membuka kunci selnya. Namun usahanya gagal karena Stevenson dan Carrie datang untuk melakukan wawancara terkait tuduhan yang ditujukan kepada Joe mengenai kasus pembunuhan tersebut. Are you ready for us? What was ready? I was told that there was 3 dead women. How do you feel? Di ruang otopsi, Chills yang sedang mencari korek api sebagai penerangan, tiba-tiba diserang oleh Chen yang kini juga telah berubah menjadi zombie. Candles from last week. Karena kantor tersebut sangat luas dan dilengkapi dengan peredam suara di setiap ruangan, kegaduhan yang terjadi itu pun tidak dapat didengar oleh siapapun di ruangan lain. Di ruang tunggu, Stevenson dengan tergesa-gesa mencari perban karena lengannya terkena air hujan saat mengintip keluar. Setelah melepas seragam basahnya dan memasang perban, Stevenson meminta Rosie untuk memeriksa Carrie yang sedang mewawancarai narapidana. Saat Carrie asik mewawancarai Joe, juru kamera yang terganggu oleh suara berisik dari toilet memutuskan untuk memeriksanya. Begitu pula dengan Carrie. Here, what's going on? Pico. 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 Beberapa saat kemudian, Rosie hendak menuju sel Joe, sampai ia kemudian terhenti ketika tiba-tiba ia mendengar suara mencurigakan dari dalam toilet. Anyone hear me? Someone in the bath. Officer, need a
Rosie yang tidak mengerti jika kameramen itu telah menjadi zombie, mengira jika Carrie sedang melakukan pembunuhan, sehingga ia langsung menodongkan pistolnya ke arah Carrie. Carrie yang baru saja menyerang Rosie dan berhasil melumpuhkan zombie kameramen. Namun sebelum ia berhasil melarikan diri, Carrie justru bertemu dengan zombie Malloy. Dan untungnya muncul Joe yang menghabisi zombie Malloy sebelum ia berhasil menyerang Carrie. Sementara itu, Rosie yang baru tersadar, namun sayangnya muncul zombie Sam yang langsung menyerangnya. Stevenson yang sempat melihat sekelebat sosok Sam di kegelapan, yakin jika ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi saat ini. Ia pun meminta Dash dan McQueen untuk mempersenjatai diri untuk berjaga-jaga. Dan benar saja, baru saja mereka hendak keluar, tiba-tiba muncul zombie Sam yang hendak menyerang mereka. Beberapa saat kemudian, Jimmy menghubungi Dash dan mengatakan bahwa ia sekarang terjebak sendirian di dalam ruangan. Dash pun meminta Jimmy untuk menunggu, karena mereka yang akan segera datang menjemputnya. Di dalam toilet, mereka menemukan jejak darah, senjata, dan kunci milik Rosie. Namun tiba-tiba muncul zombie kameramen yang hendak menyerang mereka. Sementara itu di ruang otopsi, Dr. Ira sedang berusaha mencari keberadaan semua orang, sampai tiba-tiba muncul zombie di hadapannya. Saat mereka melanjutkan pencarian, Rosie yang akhirnya juga berubah menjadi zombie, kemudian muncul dan langsung menyerang mereka. Stevenson pun langsung tewas tergigit zombie Rosie, namun mereka tidak sadar bahwa zombie Rosie tadi ternyata masih hidup. McQueen akhirnya berhasil menghabisi zombie Rosie, namun tangannya telah terkena gigitan. Mereka pun melanjutkan perjalanan mencari Jimmy, dan di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Joe. Melihat Joe membawa senjata, mereka memerintahkannya untuk segera membuang senjata tersebut. Joe tentu saja menolaknya karena senjata itu ia gunakan untuk melindungi diri dari zombie. Dan ketika mereka masih berdebat, tiba-tiba muncul 2 ekor zombie yang menyerangnya. Setelah menyusuri seluruh area tersebut untuk mencari putranya, Dash merasa sangat terpukul ketika ia menemukan Jimmy telah tewas dan dimakan oleh para zombie. Di saat bersamaan, para zombie mulai bermunculan memasuki kantor polisi, sehingga McQueen terpaksa meninggalkan Dash sendirian. Dash yang sudah tidak memiliki semangat hidup itu pun akhirnya berniat mengakhiri hidupnya sebelum ia tewas dikeroyok oleh gerombolan zombie. Cerita dimulai dengan sekelompok mahasiswa forensik yang menerima tugas KKN di sebuah pulau terpencil. Ini merupakan salah satu tugas terakhir mereka sebelum kelulusan. Namun, ada satu hal yang tidak mereka ketahui, yaitu pulau tersebut menyimpan sejarah kelam sebagai tempat eksekusi para tahanan di masa lalu. Perjalanan menuju pulau itu pun juga sangat susah. Di sana tidak ada sinyal sama sekali, sehingga mereka benar-benar terisolasi dari dunia luar. Satu-satunya penghubung mereka dengan peradaban adalah Larry, seorang mantan narapidana yang kini bertugas mengantar dan memenuhi kebutuhan mereka selama KKN berlangsung. Di tempat lain, Profesor Tompkins dengan cermat mengatur sejumlah mayat di 3 lokasi berbeda yang akan menjadi fokus penelitian para mahasiswa forensik tersebut. Dibantu oleh Veneziano, ia memasang kamera CCTV di setiap titik lokasi tersebut untuk memantau aktivitas mereka. Setibanya di pulau, rombongan mahasiswa forensik tersebut langsung diarahkan menuju sebuah pondok di wilayah bekas penjara. Larry mencoba memperkenalkan diri, tapi Tompkins dengan tegas memotongnya dan memerintahkan untuk mempersiapkan baterai walkie-talkie. Tompkins kemudian membagi para mahasiswa menjadi 3 kelompok dengan lokasi penelitian terpisah.
Ia menjelaskan bahwa pulau tersebut berada di luar jangkauan sinyal ponsel, sehingga satu-satunya alat komunikasi yang dapat digunakan adalah walkie-talkie yang telah disiapkannya. Namun, ketika Larry hendak mengecas baterai walkie-talkie tersebut, ia justru bertindak ceroboh. Beberapa saat kemudian, Tompkins mulai melakukan briefing kepada para mahasiswa. Ia dengan tegas melarang komunikasi antar kelompok dengan tujuan melakukan kecurangan. Siapapun yang melanggar larangan tersebut, maka akan didiskualifikasi dari tugas lapangan. Sebelum para mahasiswa berangkat menuju lokasi penelitian masing-masing, Larry yang sudah membersihkan walkie-talkie yang terkena cairan hitam tadi, kemudian membagikannya kepada mereka. Para mahasiswa itu pun segera menuju lokasi penelitian. Aktivitas mereka dipantau ketat oleh Tompkins melalui kamera CCTV yang telah dipasang sebelumnya. Sementara itu, terlihat Larry yang kini sedang sibuk menyiapkan makan siang mereka. Beberapa saat kemudian, masing-masing kelompok telah tiba di lokasi penelitian dan mulai bekerja. Kelompok A yang terdiri dari Megan dan Kate meneliti mayat yang tergeletak di pinggir danau. Kelompok B yang terdiri dari Josh dan Patrick fokus pada mayat di sebuah bus. Sedangkan kelompok C yang terdiri dari Daniel dan Rob menangani mayat dalam mobil bekas kecelakaan. Ready? Saat Larry sedang asik menyiapkan makanan, ia terlihat terkejut karena 2 potong daging yang sedang ia panggang tiba-tiba hilang. Larry bergegas melaporkan kejadian tersebut kepada Tompkins dengan mengatakan kekhawatirannya mengenai rumor mengerikan tentang eksperimen pemerintah kepada para tahanan di sini. Tapi Tompkins justru menganggap Larry mengada-ada dan memintanya untuk segera mengantarkan makanan kepada para mahasiswa. Dengan perasaan was-was, Larry pun memulai tugasnya. Di tengah perjalanan, ia merasa ingin buang air kecil, sehingga ia pun memutuskan singgah sebentar di sebuah bangunan kosong. Larry segera melaporkan penemuan mayat tersebut kepada Kate karena mengira jika mayat itu adalah bagian dari tugas tim A. Dan karena penasaran, Kate pun mengikuti Larry untuk melihat langsung mayat yang ditemukannya. Sesampainya di lokasi, Kate sangat terkejut melihat mayat tersebut. Ia segera menghubungi Tompkins melalui walkie-talkie untuk melaporkan kejadian tersebut. Tapi Tompkins mengatakan bahwa ia hanya menyiapkan 3 mayat untuk penelitian, sehingga ia memerintahkan Kate untuk kembali ke lokasi tugasnya. Namun ketika Kate dan Larry hendak meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba Larry melihat mayat itu bergerak. She moved. Idiot. Kembali ke kelompok A, Kate memberitahu Megan bahwa perkataan Larry tentang mayat tambahan itu benar adanya. Tapi karena Tompkins telah menyangkal keberadaan mayat lain, Megan yang khawatir akan kehilangan nilai, sehingga ia menolak untuk memeriksa temuan mayat baru tersebut. Sementara itu, Larry tiba di lokasi kelompok C untuk mengantarkan makan siang. Saat menyerahkan makanan, ia melihat sesuatu yang mencurigakan di hutan. Namun karena merasa Daniel dan Rob tidak akan mempercayainya, Larry hanya mengingatkan mereka untuk tetap waspada. Dan benar saja, ketika Larry hendak menuju ke tempat kelompok B, tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang mendekatinya. Tompkins yang sedari tadi memantau perkembangan penelitian para mahasiswa melalui CCTV, tiba-tiba panik ketika sambungan walkie-talkie mulai terputus-putus. Ia mengira jika baterai walkie-talkie mereka telah habis, tapi ia tidak tahu jika semua itu disebabkan karena walkie-talkie mereka tadi agak rusak akibat terkena cairan hitam yang tidak sengaja ditumpahkan oleh Larry. Di tempat lain, Kate yang berniat mengambil foto mayat tambahan tadi justru terkejut ketika melihat mayat tadi ternyata sudah tidak ada. Walkie-talkie miliknya pun tidak berfungsi. Dalam perjalanan kembali ke Megan, Kate merasa dibuntuti oleh seseorang. Teriakan Kate terdengar hingga ke telinga Megan yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Megan pun segera berlari keluar untuk mencari tahu apa yang terjadi. Di tempat lain, Josh dan Patrick juga mendengar teriakan tersebut. Ketakutan mereka semakin menjadi-jadi ketika Josh melihat sesosok bayangan melintas.
Dan karena merasa tidak aman, mereka memutuskan untuk menghentikan uji forensik dan kembali ke pondok. Sementara itu, Megan melihat sosok zombie yang telah menyerang Kate tadi kini tengah terjebak di semak-semak. Megan kemudian menemukan Kate yang terluka, sehingga ia pun segera membawanya untuk mencoba mengobatinya. Dan sayangnya, Kate pun akhirnya meninggal. Melihat kejadian mengerikan yang menimpa Kate, kemudian membuat Megan khawatir dengan sosok zombie yang dilihatnya di hutan, sehingga ia langsung mengunci semua pintu dan membarikadenya. Tidak lama kemudian, Larry yang tersadar akhirnya tiba di pondok. Ia segera melaporkan kepada Tompkins tentang makhluk yang menyerangnya. Larry yakin bahwa makhluk tersebut adalah hasil eksperimen militer yang mengubah para tahanan menjadi zombie. Namun Tompkins tetap tidak percaya dan menganggap cerita Larry hanya isapan jempol belaka, sehingga ia malah menyuruh Larry membantu memperbaiki generator. Dan ketika mereka pergi, mereka tidak melihat jika dari kamera CCTV terlihat ada seekor zombie yang sedang memakan mayat yang menjadi tugas kelompok C. Tidak berselang lama, Daniel dan Rob tiba di pondok untuk mengganti walkie-talkie-nya, dan mereka langsung kembali ke lokasi penelitian untuk melanjutkan tugas. Sementara itu, Kate yang sudah meninggal tadi, tiba-tiba bangkit menjadi zombie. Di ruang monitor CCTV, Larry sangat terkejut ketika melihat ada zombie yang tertangkap kamera. Bersamaan dengan itu, terdengar suara ketukan di pintu. Ternyata itu adalah Josh dan Patrick. Larry segera memberitahu mereka tentang fenomena zombie yang terjadi di tempat ini. Sementara itu, Daniel dan Rob yang sudah kembali ke tempat tugasnya terlihat begitu terkejut ketika mendapati mayat yang mereka teliti telah tercabik-cabik. Daniel mengira jika ini adalah salah satu tes dari Tompkins, tapi Rob yang ketakutan memutuskan untuk meninggalkan lokasi penelitian dan pergi sendirian. Dan benar saja, dalam perjalanan kembali ke pondok, Rob dikejutkan oleh kemunculan seekor zombie yang mengerikan. Jeritan Rob terdengar jelas oleh Daniel dan orang-orang di pondok. Tompkins pun segera mengambil senjata untuk berjaga-jaga. Tidak lama kemudian, Daniel tiba di pondok dan menanyakan keberadaan Rob. Namun tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan Rob. Daniel yang cemas memutuskan untuk mencari Rob, diikuti oleh Josh dan Patrick yang juga merasa khawatir. Beberapa saat kemudian, Megan yang terluka dan ketakutan kemudian melihat Rob yang telah berubah menjadi zombie berjalan mendekat ke arahnya. Di saat yang sama, zombie Kate bangkit kembali dan ikut menyerang. Malam pun tiba. Di pondok pengawas, Larry sibuk membuat barikade untuk melindungi diri. Tiba-tiba muncul seekor zombie di hadapan mereka. Tompkins yang selama ini skeptis terhadap cerita Larry, akhirnya menyadari bahaya yang sesungguhnya. Ia berniat untuk melawan zombie tersebut, tapi Larry mencegahnya karena ia tahu jika zombie tersebut bukan hanya satu. Namun, Tompkins tidak mau mendengarkan peringatan Larry. Megan yang kini berada di atap mencoba memberanikan diri untuk turun. Tapi saat melihat seekor zombie mendekat dari luar, ia segera berlari kembali ke dalam. Sementara itu, Tompkins dan Larry berusaha membuat bom Molotov, namun tidak berhasil, sehingga Tompkins berniat keluar untuk mengambil senjatanya yang terjatuh tadi. Dan pada saat itu, ia melihat ada seekor zombie yang sedang memakan daging, sehingga Tompkins langsung menghabisinya. Tapi tanpa disadari, ternyata ada seekor zombie lain yang berhasil masuk ke dalam pondok dan langsung menyerang Larry.
Beberapa saat kemudian, Daniel dan Megan tiba di pondok tersebut. Mereka melihat Larry dalam kondisi sekarat. Dengan napas terakhirnya, Larry memohon agar mereka menghabisi nyawanya. Where's Tompkins? No, come on. He's dead. Go! Daniel dan Megan kemudian tiba di lokasi bus yang akan digunakan untuk melarikan diri. Megan dan Daniel dengan hati-hati memeriksa keadaan sekitar untuk memastikan keamanannya. Setelah yakin bus tersebut aman, mereka segera masuk ke dalam. Di saat yang sama, Tompkins muncul dengan terengah-engah. Ia kemudian menyerahkan senjatanya kepada Daniel dan meminta mereka untuk bersembunyi di dalam bus. Sementara Tompkins berniat untuk mencari kelompok lain yang masih tertinggal. Sementara itu, Patrick dan Josh yang sedang mencari Rob dikejutkan oleh kemunculan zombie yang langsung mengejar mereka. Di sisi lain, Daniel dan Megan bersiap untuk pergi. Mereka mengendap-endap keluar, namun tiba-tiba muncul zombie Larry yang hendak menyerang mereka. Megan tidak sengaja menembak Daniel, tapi untungnya peluru tersebut tidak mengenai jantungnya. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan Josh dan Patrick. Namun saat mereka hendak pergi bersama, tiba-tiba muncul seekor zombie yang menghadang bus yang mereka tumpangi. Akibat kejadian barusan, Patrick akhirnya meninggal dunia karena tertusuk batang pohon yang menembus bus. Tapi sayangnya, zombie tadi ternyata masih selamat dan langsung kembali menuju ke arah mereka. Josh berusaha menghidupkan kembali bus tersebut dan melanjutkan pelarian. Namun bus tersebut sepertinya mulai rusak sehingga mengeluarkan asap tebal dari mesinnya yang menghalangi pandangan Josh. Meskipun tidak ada yang terluka dalam kecelakaan itu, mereka terpaksa meninggalkan bus tersebut karena sudah rusak. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah kompleks bangunan. Megan yang mendengar suara mencurigakan, meminta Josh untuk menemani Daniel, sementara ia akan mencari sumber suara tersebut. Keesokan paginya, Tompkins akhirnya berhasil menemukan mereka. Tidak lama kemudian, sebuah mobil yang dikendarai oleh Veneziano muncul. Mereka memberhentikan mobil tersebut. Tompkins yang marah langsung memukuli Veneziano. Veneziano akhirnya menjelaskan bahwa beberapa tahun lalu, pulau tersebut memang digunakan sebagai tempat eksekusi mati para tahanan. Cairan hitam yang ada di tempat tersebut merupakan serum yang seharusnya digunakan untuk proses suntik mati bagi para tahanan. Tapi ternyata serum tersebut justru membuat para tahanan yang tewas justru berubah menjadi zombie. Dan belum selesai menginterogasi Veneziano, tiba-tiba muncul zombie tadi yang ternyata masih belum mati. Tompkins langsung melemparkan Veneziano ke arah zombie tersebut. Namun hal itu justru menjadi masalah bagi mereka karena kunci mobil tersebut akhirnya tersangkut di mulut sang zombie. Cerita dimulai dengan menampilkan 6 remaja yang tengah diwawancarai dan masing-masing dari mereka memiliki masalah dengan keluarganya. Ke-6 remaja tersebut adalah May, Pearl, Liam, Bastian, Thomas, dan Sean. Karena orang tua mereka merasa tak sanggup lagi menghadapi mereka, ke-6 remaja ini pun dikirim ke sebuah pusat pembinaan remaja bermasalah yang terpencil di sebuah pulau, seolah mereka diasingkan dari dunia luar. Sampai suatu malam, Bastian tiba-tiba terbangun ketika melihat mobil pengawas melaju dengan terburu-buru sampai menghancurkan gerbang. Keesokan paginya, karena tidak ada satupun yang mengawasi, kenakalan para remaja itu pun semakin menjadi-jadi. Mereka bertingkah laku seenaknya. Hanya Bastian yang tampak berbeda. Ia lebih banyak diam sambil menyaksikan teman-temannya melakukan kenakalannya.
Sikapnya ini tidak lepas dari bayang-bayang kekerasan yang pernah dialaminya di masa lalu ketika ia masih tinggal bersama ayahnya. Berbanding terbalik dengan Bastian yang cenderung pendiam, kelompok remaja lainnya justru bersenang-senang dengan situasi yang terjadi. Mereka menikmati kebebasan tanpa pengawasan, seolah-olah sedang berpesta pora. Di tengah kegembiraan mereka yang mengacaukan seisi tempat, mereka menemukan sebuah berkas tentang Bastian. Berkas tersebut menjelaskan bahwa Bastian mengalami trauma hebat, mengungkap alasan di balik sikap pendiamnya. Saat menyendiri, Bastian kembali dihantui kenangan pahit tentang kebiadaban ayahnya yang telah menghancurkan segalanya. Ayahnya yang temperamental dan pemabuk telah menyebabkan kematian adik dan ibunya. Tell me why. Kejadian tragis inilah yang membuat Bastian mengalami trauma mendalam. Kini ia menjadi seorang yatim piatu dengan masa lalu yang kelam. Berpikir jika kepergian para petugas akan berlangsung lama, Liam mulai merencanakan sesuatu, yaitu mengajak mereka keluar dari tempat ini dengan alasan mencari persediaan di kota. Ide Liam disambut dengan antusias oleh teman-temannya. Selama ini, mereka memang jarang merasakan kebebasan dan selalu terkekang oleh peraturan. Beberapa saat kemudian, sesampainya di kota, mereka terkejut menemukan sebuah mobil pengawas yang ditinggal. Namun, para remaja nakal ini tentu tidak terlalu memikirkannya dan mengabaikan kejanggalan tersebut. Bastian sempat mencoba membujuk mereka untuk kembali ke pusat pembinaan, tapi usahanya sia-sia. Suasana kota yang sunyi dan gelap tanpa adanya tanda-tanda kehidupan membuat mereka merasa bingung dan tidak nyaman. Kota itu seolah-olah mati. Namun melihat keadaan itu, ide nakal Liam semakin menjadi-jadi. Ia mengajak Sean dan Thomas untuk menjarah sebuah toko. Bastian, Pearl, dan May ditinggalkan untuk mengawasi keadaan sekitar. Tidak lama setelah Liam dan yang lainnya pergi, Bastian mendengar suara teriakan. Ia pun bergegas pergi mencari sumber suara tersebut. Sementara itu, May dan Pearl terlibat pertengkaran sengit yang berujung dengan kepergian May. Fuck him or something. Are you insane? Go for a girl like you over me. Just leave me alone. Go, fuck off. Dalam situasi yang tampak normal, tanpa ada tanda-tanda bahaya, kelompok penjara yang sedang berada di supermarket mendengar sebuah pengumuman dari pemerintah. Pengumuman tersebut menginstruksikan semua orang untuk tetap tinggal di rumah. Thomas yang merasa khawatir dengan isi siaran tersebut berusaha untuk segera meninggalkan supermarket. Di sisi lain, Bastian yang sedang mencari sumber suara teriakan menemukan seorang anak perempuan dalam pelukan ibunya yang berlumuran darah. Merasa ada yang tidak beres, Bastian mencoba menyelamatkan anak tersebut. Tapi sayangnya, pintu ruangan tersebut tertahan sesuatu. Dan yang sangat mengejutkan, sang ibu yang tampaknya sudah meninggal dunia, tiba-tiba bangkit dan berubah menjadi zombie. Hal serupa juga menimpa May dan Thomas yang berada di luar yang tiba-tiba diserang oleh zombie. Dalam kepanikan yang semakin menjadi, mereka melihat sebuah mobil melaju ke arah mereka yang dikendarai oleh anak kecil. Mereka pun mencegat mobil tersebut dan langsung masuk ke dalamnya. Dan akhirnya mereka berhasil meloloskan diri. Dan di sepanjang perjalanan, mereka baru menyadari kengerian yang terjadi. Terlihat jika semua orang dewasa sepertinya telah menjadi zombie dan membantai anak-anak dan remaja yang mereka temui. Perubahan menjadi zombie hanya terjadi pada orang berusia 18 tahun ke atas, dan sepertinya keanehan ini hanya terjadi di pulau ini saja. Tidak ada penjelasan yang jelas mengenai penyebab perubahan ini, sehingga mereka semua tentu kebingungan dengan apa yang terjadi. Beberapa saat setelah berkendara, tiba-tiba ban mobil mereka pecah ketika terkena paku ranjau yang disebar oleh seekor zombie polisi. Harry, go.
Anak kecil yang membawa mobil tadi yang bernama Harry kemudian menodongkan senjatanya kepada Sean karena ia melihat darah yang keluar dari telinganya. Di mana hal itu adalah ciri-ciri sebelum seseorang berubah menjadi zombie. Karena Sean sebentar lagi juga akan berumur 18 tahun. Teman-teman mereka sepertinya sulit menerima pernyataan Harry barusan, sehingga Harry pun memutuskan untuk meninggalkan kelompok tersebut. Prioritas mereka saat itu adalah menyelamatkan nyawa May yang terluka akibat serangan zombie. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah dan memutuskan untuk berlindung di sana sambil berusaha mengobati luka May. Di tengah upaya mereka menyelamatkan May, mereka menemukan mayat sang pemilik rumah yang mengakhiri hidupnya sendiri. Di surat yang ditinggalkannya, mereka baru mengerti jika semua orang dewasa akan berubah menjadi zombie. Dan kenyataan itu semakin jelas ketika mereka mendengarkan pesan suara dari anak sang pemilik rumah yang terdengar ketakutan ketika ibunya berubah menjadi zombie. Setelah menyaksikan sendiri kekacauan yang terjadi di kota, Bastian merasa mereka berada dalam bahaya jika masih berada di pulau ini, sehingga ia pun merencanakan untuk pergi dari pulau tersebut. Bastian yakin ada sesuatu yang aneh di pulau itu, sesuatu yang menyebabkan orang dewasa berubah menjadi zombie. Entah itu karena lingkungan, udara, atau faktor lain, yang jelas hal tersebut telah menghancurkan seluruh kota. Malam itu di tengah suasana yang sunyi, ketika semua orang sedang beristirahat, Sean terlihat menemani May yang sedang terbaring lemah. Namun sikap Sean tampak aneh yang membuat May merasa sangat ketakutan. Keesokan paginya, Bastian yang akhirnya terbangun, kemudian melihat Sean telah membawa May pergi. Mereka segera bergegas menyusul Sean, tapi sayangnya semua sudah terlambat. Di tengah suasana duka saat mereka melakukan pemakaman sederhana untuk mengenang teman-teman yang telah tiada, tiba-tiba terlihat Harry yang menembak Liam dengan niatan mengambil mobil mereka. Dalam keputusasaan diliputi kesedihan mendalam karena telah kehilangan segalanya, Liam yang sekarat memberikan sebuah alamat kepada Pearl dan Bastian. Alamat tersebut merupakan tempat tinggal ayah Liam, karena di sana mereka akan bisa menemukan sebuah perahu untuk keluar dari pulau ini. Pearl dan Bastian pun melanjutkan perjalanan sambil mencari tempat yang aman dari ancaman zombie. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah mobil van kosong yang bisa mereka gunakan untuk berlindung. Tell me why you did it. I just did. Are you messing with me? And we could stay here. You'd really like to. We're not adults. Does it embarrass you when I talk? You've got me. Keesokan paginya, Bastian terbangun dan terkejut mendapati dirinya sendirian di mobil. Ia pun segera mencari Pearl, dan ternyata Pearl sedang menunggu Bastian di tepi sebuah danau kecil. Ia mengajak Bastian untuk bersenang-senang sejenak dengan cara berenang di danau untuk berusaha melupakan sejenak tragedi yang mereka alami. Dan nasib sial mereka sepertinya masih belum berakhir, karena ketika mereka kembali ke mobil van, mereka mendapati Harry yang sedang berusaha menjarah persediaan mereka. Take her with you. Hey! You're taking her! We can't take care of her! Harry meninggalkan seorang anak bernama Tom, karena menurutnya dia adalah beban di kelompok mereka. Merasa tidak bisa berlama-lama tinggal di mobil tersebut, Bastian dan Pearl memutuskan untuk membawa Tom bersama mereka dan kembali melanjutkan perjalanan menuju alamat yang diberikan oleh Liam. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, mereka tiba di sebuah kota yang hancur lebur. Mayat-mayat orang dewasa berserakan di mana-mana. Mereka kemudian menyadari bahwa kekacauan ini diakibatkan oleh sekelompok remaja yang mengambil alih kendali kota dan memburu orang-orang yang menjadi zombie. Ironisnya, ketika kelompok remaja tersebut melihat Bastian, mereka langsung menyerangnya karena mengira jika Bastian sudah masuk kategori dewasa dan akan segera berubah menjadi zombie.
Keesokan harinya, mereka akhirnya tiba di alamat yang diberikan Liam. Di sana mereka menemukan sebuah sekoci milik Liam yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari pulau tersebut. Namun, pada saat itu tiba-tiba telinga Bastian mulai mengeluarkan darah. Tom yang melihatnya merasa ketakutan. Menyadari bahwa ia akan segera berubah menjadi zombie, Bastian meminta Pearl untuk segera pergi menggunakan sekoci tersebut. Di saat bersamaan, kelompok remaja pembasmi zombie tiba di tempat itu dan mulai menembaki mereka. Setelah menempuh perjalanan panjang di laut, Pearl akhirnya tiba di daratan utama dan berhasil keluar dari pulau tersebut.